Shalom Jemaat GPO yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung di dalam kebaktian umum online GPO di minggu pertama bulan Juni ini, 6 Juni 2021. Sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya jemaat sekalian senantiasa sehat jiwa raga, dikuatkan oleh iman, pengharapan, dan kasih Kristus. Tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa dan berdaulat, yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Hidayat dari GPBB. Sebelum kita memulai ibadah, mari memusatkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut panggilan beribadah dari Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Segala puji dan sembah patut kita naikkan bagi Tuhan Allah semesta. Sebab dialah Allah yang besar dan berkuasa atas segala ciptaannya. Dengan penuh kekaguman dan sukacita, mari kita puji Dia dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar. Pertolongan kita di dalam ibadah ini ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharakan hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali. Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya. Kita adalah milik Allah yang Ia ciptakan untuk satu tujuan, yaitu kemuliaannya. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih seringkali mengutamakan keinginan kita sendiri dan mudah jatuh ke dalam dosa yang bukan saja menyakiti hati Allah, tapi bertentangan dengan tujuan Allah bagi hidup kita. Saat ini, dengan penuh kerendahan hati, mari kita memohon pengampunannya sambil merenungkan kasih dan pengorbanannya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Tercurah darah Tuhanku. Mari kita naikkan bersama-sama doa pengakuan dosa kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan malu. Kami sadar kami masih seringkali menyakiti hati-Mu karena hidup kami yang masih penuh dengan dosa dan belum seturut dengan tujuan Engkau menciptakan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, manusia yang lemah dan tidak layak ini. Kami mau sungguh-sungguh bertobat dan rindu untuk kembali hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa-Mu. Di atas segala-galanya, kami bersyukur atas karya penebusan-Mu yang sempurna melalui Yesus Kristus, yang darahnya tercurah di kayu salib demi menyelamatkan kami dari maut ke dalam hidup yang kekal. Doa permohonan ampun yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Mari kita membacakan dengan membuka suara berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Hendaklah kita mensyukuri anugerah keselamatan Allah melalui kesaksian hidup kita. Hidup yang terus berjuang melawan dosa dan sebaliknya, hidup di dalam Kristus Yesus dan terus berpegang pada sabdanya. Saat ini,
Mari kita bersama-sama mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan tentang Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dan berdaulat. Sebab hanya dalam pengenalan, ketaatan, dan persekutuan dengan Tuhanlah hidup kita sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, lagu yang tadi kami nyanyikan merupakan doa kami kepada Tuhan. Karena kami berkeyakinan kalau kami memegang firman Tuhan, maka Engkau adalah setia dan kami akan terus ditopang, mengalami Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama juga menyerahkan kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan dan nanti kami pegang, kami lakukan, itu akan menguatkan kami. Itu akan membuat kami menjadi bahagia seperti lagu ini. Karena kami melakukan firman Tuhan, kami berpegang pada sabda firman Tuhan. Terima kasih, mohon Tuhan menolong setiap diri kami dalam proses pemberitaan firman Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan, amin. Saat hari Minggu, Bapak Ibu Saudari, mari kita membaca bagian Alkitab dari Yohanes pasal yang kelima, sebetulnya ayat 19 sampai dengan ayat 47. Tetapi mengingat ini cukup panjang, maka kita akan membaca beberapa bagian Alkitab saja, yaitu dimulai dengan ayat 22 sampai ayat 24. Nanti kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Jadi kita perhatikan ayat 22 terlebih dahulu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita lanjutkan ayat 36. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita akan mulai dengan saya ingin memperlihatkan ketika kita mempelajari teks kita ya, kitab Yohanes di tahun ini di GPO, maka di Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31, di situ sebetulnya penulis kitab Injil yaitu Yohanes menuliskan tujuan mengapa dituliskannya Injil Yohanes. Saya akan bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bahwa di sini itu disebutkan bahwa masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, bahkan di depan banyak orang. Tetapi yang tercatat di sini itu hanya sebagian, bahkan mungkin sebagian kecil, termasuk mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu sebelum ini sudah membahas beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan mencoba mengkompilasi sedikit ya. Mujizat di dalam kitab Yohanes ini ternyata hanya 7. Itu sebabnya tadi saya mengintroduce dengan mengatakan sebetulnya banyak, tetapi hanya 7 yang dicatat oleh Yohanes. Berarti sudah dipilih-pilih, sudah dipilah-pilah dan sudah dipilih-pilih. Coba kita lihat sedikit ya, dan kemudian kita akan melihat bahwa ini mau menggambarkan kuasa dan kedaulatan Kristus sebetulnya. Dialah yang diutus Allah. Yang pertama, air menjadi anggur. Kita melihat bahwa yang mempropos terjadinya mujizat ini adalah Maria, ibunya, ibu Yesus ya. Kalau kita perhatikan, berarti di sini ada keunikan bahwa air H2O secara kimiawi berubah menjadi anggur. Berarti ini ada perubahan esensi. Bapak Ibu Saudari, kita harus mengerti latar belakang kenapa gambaran ini penting atau mujizat ini disebutkan yang pernah terjadi ini. Kenapa? Karena dari zaman dahulu orang-orang itu ingin sekali mengubah logam lain yang lebih sederhana, mungkin misalnya besi, misalnya tembaga, menjadi emas. Jadi kalau ada perubahan esensi itu suatu yang luar biasa. Dan di dalam mujizat ini diperlihatkan. Air menjadi anggur. Ini mujizat yang pertama. Yang kedua, menyembuhkan pegawai istana. Apa istimewanya mujizat ini? Yang istimewa adalah Kristus menyembuhkan dari jarak jauh. Yesus tidak dekat dengan orang yang sakit, yaitu anak pegawai istana. Tetapi ketika pegawai istana ini datang, mari datang ke rumahku. Engkau mampu menyembuhkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Artinya anakmu sembuh. Ya, dan itu kurang lebih terjadi pukul 1 siang. Ketika pegawai istana ini pulang, karena percaya berarti ya, pulang ke rumahnya, dilihatnya anaknya sudah menjadi sembuh. Dan ketika mendengar kisahnya, ternyata anak ini sembuh kurang lebih pukul 1 siang. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Ini kan menjadi spesial. Kalau bertemu dengan orangnya itu umum, sering kali terjadi. Tetapi di sini sengaja dipilihkan karena ada jarak dari jauh. Ini ingin menunjukkan selain kemahakuasaan, tentu kemahaadaan, ya, dari jarak jauh. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh. Yang mempropos atau tidak ada yang mempropos, tetapi Yesus yang mendekati. Ini orang sudah lumpuh 38 tahun, berarti tidak mungkin sembuh. Dia menunggu di kolam Bethesda dan ingin menyeburkan diri, siapa tahu menjadi sembuh dan seterusnya. Berarti tidak mungkin sembuh, tetapi toh sembuh. Yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini muncul dari hati yang berbelas kasihan melihat banyak orang sudah mengikutinya cukup lama dari pagi. Ini waktunya mereka makan, dan Yesus yang kemudian menggunakan mujizatnya untuk bisa memberikan makan 5.000 orang. Coba kita perhatikan, tadi mengubah esensi materi, sekarang memultiplikasi materi. Sesuatu yang luar biasa juga, begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, Yohanes menuliskan 7 mujizat ini, masing-masing ada keunikan, masing-masing ketika dilihat sebagai gambaran besar,
satu-satunya yang ingin disampaikan adalah Yesus itu adalah Maha Kuasa. Yesus berdaulat atas ciptaan dan atas alam semesta. Yang berikutnya, Yesus berjalan di atas air. Ini menunjukkan bahwa dia di atas hukum alam. Dia itu supranatural. Dia berkuasa atas alam. Kemudian Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta ini dari lahir. Ya, sampai ada diskusi tentang siapa yang berdosa, orang dan seterusnya. Tetapi kita perhatikan disinilah selain kuasa karena bisa menyembuhkan, tetapi kedaulatan Tuhan mengubah orang yang buta sejak lahir. Artinya belum pernah melihat menjadi berbalik, menjadi berubah, bisa melihat. Jadi disinilah keunikannya. Dan yang terakhir ini adalah puncaknya. Yesus membangkitkan orang mati. Dari dulu ini adalah salah satu yang didambakan. Orang mati bisa bangkit. Jadi dicari ilmunya, dicari caranya, tetapi Yesus tunjukkan dan ini merupakan puncak dari mujizat. Bagi Yohanes yang menuliskan kitab Injil ini, dengan memberikan yang terakhir, itu adalah yang paling powerful dari segi tingkatan apapun yang namanya mujizat, orang mati jadi bangkit. Dan bahkan di sini pun ada dimensi kemahatauan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tidak mendengar dari kabar siapapun bahwa Lazarus mati, tetapi dia mengatakan Lazarus ini sedang tidur, maksudnya mati. Jadi menunjukkan juga selain kemahakuasaan dengan nanti membangkitkan, tetapi juga kemahatauan. Dengan demikian sekali lagi Bapak Ibu Saudari, dari uraian ini saja sebetulnya sudah cukup kita ingin mengatakan bahwa Yesus adalah Allah kita yang berdaulat, Allah kita yang maha kuasa. Tetapi tentu karena tuntutan dari bagian eksposisi dari Yohanes, kita akan melihat dimensi-dimensi yang lain yang menguatkan tadi gambaran besar tadi. Yaitu mari kita melihat dari teks yang kita baca, Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan 47, saya memperlihatkan bahwa ada 3 dimensi. Di mana di situ juga ditunjukkan kembali kemahakuasaan dan kedaulatan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus itu berasal dari Bapa. Nanti di bagian lain kitab Yohanes bahkan aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita akan melihat di dalam ayat ini bahwa Yesus berasal dari Bapa yang mengutusnya. Yang kedua, kemahakuasaan Kristus itu diwujudkan dengan Yesus nanti ya pada akhirnya akan menjadi hakim. Dan yang ketiga, Bapa sendiri menjadi saksi untuk pekerjaan yang diutuskan kepada Kristus sendiri. Mari kita melihat secara singkat. Yang pertama, Yesus berasal dari Bapa yang mengutusnya. Di ayat 19 ada satu yang menarik ya. Yang ini merupakan pengalaman yang dialami orang-orang pada umumnya zaman itu. Yesus mengatakan ayat 19 bahwa aku berkata kepadamu, sungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Pada zaman itu biasa anak itu meneruskan profesi ayahnya. Makanya Tuhan Yesus dari kecil belajar jadi tukang kayu, maka dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Dan dia belajar. Jadi dia tahu persis pengalaman bagaimana seorang anak mengerjakan yang dikerjakan bapaknya. Jadi ketika Yesus ngomong ayat 19 ini, orang-orang ngerti bahwa Yesus itu dikaitkan dengan Allah Bapa. Yesus itu dikaitkan dengan Allah Yahweh dalam pemahaman orang Yahudi yang mereka sembah. Jadi Yesus mengkaitkan diri. Allah yang kita sembah sebagai orang Yahudi adalah Bapa. Dan pekerjaanku adalah pekerjaan yang Bapa lakukan. Yang kedua, bahkan Tuhan Yesus mengatakan pekerjaan Bapakku bisa dan mampu menghidupkan orang mati. Dan aku pun bisa menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Begitu ya. Kemudian, nah ini yang paling pentingnya, karena Tuhan Yesus kita membaca di bagian sebelumnya dan dengar khotbah sebelumnya, bahwa dia mulai mengalami rejection, dia mulai mengalami ditolak oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Siapa dia? Kenapa dia bilang sepertinya mempunyai otoritas dari Tuhan? Maka Tuhan Yesus perlu mengatakan, menghormati anak berarti menghormati Bapa. Tidak menghormati anak berarti tidak menghormati Bapa. Dan kemudian dia mengatakan, ini adalah semacam penjelasan kenapa pentingnya ada aku yang bekerja buat Bapa, yaitu supaya yang mendengarkan aku menerima
hidup yang kekal. Sama seperti tujuan tadi ya. Tujuan yang tadi kita baca di dalam pasal yang ke-20 bahwa supaya kamu memperoleh hidup kekal. Injil ini dituliskan. Jadi Yesus dari perkataan Yesus sendiri, kalau engkau percaya kepadaku, perkataan Kristus maka mempunyai hidup yang kekal. Itu yang pertama, ya, Bapa yang mengutus. Yang kedua, mari kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus ditunjukkan kemahakuasaan dan kedaulatannya dengan dia menjadi hakim. Bapak Ibu Saudari, dengan dia menjadi hakim yang final, sebetulnya ingin mengatakan bahwa di antara semua nabi, Yesus itu lebih tinggi. Karena dia yang memberikan penghakiman kepada orang-orang. Dan karena Allah yang memberikan, itu menunjukkan otoritasnya yang mungkin harusnya dimengerti sebagai otoritas yang absolut. Bapak Ibu Saudari, ayat-ayat ini ya yang kita akan pelajari bersama. Pertama, Bapa yang memberikan kuasanya kepada Kristus untuk memberikan penghakiman. Dan cara penghakiman, coba perhatikan di ayat 29, yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Kembali topik hidup kekal menjadi penting. Ini adalah salah topik penting dalam kitab Yohanes. Kita percaya supaya memperoleh hidup kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesus di sini menjelaskan sedikit bagaimana dia menghakimi. Dia akan menghakimi untuk mereka yang baik akan bangkit dan hidup kekal. Mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan dan akan dihukum. Dengan demikian Bapak Ibu Saudari, tentu menjadi pertanyaan buat kita, kok di sini kesannya bukan percaya, bukan iman yang membuat hidup kekal, tetapi kok berbuat baik. Penjelasan saya adalah demikian. Ini ya bukan prasyarat untuk mendapat hidup kekal, tetapi percaya dan beriman itu lebih kuat, lebih konsisten temanya untuk memperoleh hidup kekal. Dengan demikian penjelasan di sini adalah setelah saya beriman, saya sebetulnya mempunyai hidup kekal, maka ciri dari orang percaya, ciri dari beriman adalah jadi berbuat baik. Ada perbuatan baik atau buah perbuatan dengan dari ayat-ayat yang lain. Itu penjelasan saya, ya. Dan tenang saja, penghakiman Tuhan itu akan terjadi secara adil. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, mari kita melihat bahwa Bapa sendiri yang jadi saksi. Ada diskusi dalam teks yang kita pelajari bahwa Yohanes memberi kesaksian, orang-orang lain juga memberikan kesaksian, tetapi Kristus kemudian mengklaim mereka akan terbatas memberikan kesaksian, tetapi Bapa sendiri yang mengutus aku, yang memberikan pekerjaan kepadaku, Bapa inilah yang menjadi saksi untukku. Dengan demikian mestinya Tuhan Yesus ingin mengatakan, cukuplah kalian tidak percaya sebetulnya. Kalau Bapa sendiri yang menjadi saksiku, apalagi yang kau minta? Kira-kira semacam itu, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus sebutnya menegur, engkau memang tidak pernah melihat Allah, engkau memang tidak pernah mendengar Allah, tetapi ada firman Tuhan, dan firman-Nya Tuhan yang tertulis itu engkau sudah baca, engkau sudah dengar, engkau sudah tahu, tetapi toh engkau tidak percaya. Jadi Bapak Ibu Saudari, sebetulnya di bagian ini juga Tuhan Yesus komplain, Tuhan Yesus sebenarnya ingin menegur kepada orang-orang Yahudi yang saat itu tidak percaya. Bapak Ibu Saudari, penjelasan dari teksnya saya rasa kita menangkap dari 7 mujizat, jelas Tuhan Yesus Maha Kuasa dan berdaulat. Dari teks yang kita baca, kita melihat otoritas Kristus karena berasal dari Bapa, itu sebabnya dia berkuasa dan berdaulat. Di bagian lain malah lebih jelas, Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, saya ingin mengatakan begini, mulai dengan bagian dari aplikasi dan perenungan. Bapak Ibu Saudari, kalau kita menghayati Yesus Kristus adalah berkuasa dan berdaulat, bagaimana sikap kita? Kita mungkin sebagian akan mengatakan, Pak Jeffrey, saya mengakui Tuhan berdaulat. Pak Jeffrey, saya mengamini Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tetapi pertanyaannya, apakah betul kita percaya sepenuhnya kepada Kristus? Kalau kita mengetahui secara kognitif, ya saya tahu secara Alkitab, secara doktrin, secara pemahaman teologi, Tuhan Yesus berdaulat, Tuhan Yesus berkuasa, saya mengamini. Tetapi mari kita
ke pertanyaan yang lebih praktikal. Seberapa dalam, seberapa menyerahkan diri, seberapa percaya, seberapa beriman kita kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan Dia berdaulat dan berkuasa. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan lebih mendalam. Coba kita perhatikan kenyataan dalam kehidupan. Waktu kita mengalami kesulitan, kita akan mempertanyakan, Tuhan kenapa begini? Waktu kita mengatakan Tuhan berdaulat dan Tuhan berkuasa, kemudian ketika kita mengalami kemalangan, ketika kita mengalami kesulitan, kita tanya, Tuhan kenapa begini? Kenapa saya yang dipilih menjadi mengalami semacam ini? Bukankah itu menjadi ada kontradiksi? Secara kognitif kita mengatakan, saya percaya, saya beriman, Tuhan Yesus berdaulat. Tetapi waktu kita mengalami kesulitan, kita mempertanyakan. Nah, hal semacam ini Bapak Ibu Saudari yang saya ingin lontarkan supaya menjadi perenungan buat kita. Seberapa dalam keyakinan kita, seberapa percaya kita, sehingga bukan hanya secara kognitif kita mengatakan, ya saya percaya, ya saya beriman Tuhan Yesus berdaulat dan berkuasa. Tetapi kita ada tindakan konkret, ada praktis yang sungguh nyata. Salah satunya tadi saya sudah introduce ketika kita mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudari, saya ingin menceritakan sedikit ya kesaksian dalam pengalaman hidup saya. Saya mempunyai 2 orang anak ya, anak yang kedua tuh laki-laki. Waktu lahir itu kami senang karena jadi cocok ya, yang perempuan, yang gede, sekarang anak laki begitu ya. Kami happy-happy saja ya sampai umur anak ini berusia 5 bulan begitu ya. Tetapi ketika umur 5 bulan ini kami mulai merasa kenapa nih anak manggut-manggut begitu ya. Sepertinya ada apa lehernya nggak kuat begitu ya, karena kan usia semacam itu kekuatan leher tuh ditujukan dengan cara bisa menyangga lehernya sendiri ya. Nah, singkat cerita kami ke dokter, kemudian dokternya mengamati mendengar cerita kami, dia menduga bahwa anak ini dokter anaknya ya, ini kemungkinan kena spasma infantil, artinya kejang-kejang pada anak kecil ya, dan dia kemudian merefer kepada dokter ahli syaraf. Nah, tentu kami ikuti. Kami ke dokter syaraf anak ya, dan ketika diuji dengan EEG ternyata di situ ada kejutan-kejutan. Pak, ini namanya spike, ada kejutan. Berarti memang benar anak Bapak ini spasma infantil. Gimana cara pengobatannya? Dijelasin, ada 4 tahap kemungkinan pengobatan. Pertama, makan obat ini. Kalau nggak mempan, makan obat ini. Kalau nggak mempan, makan obat ini. Kalau nggak mempan, makan obat ini. Ini cara untuk meredam kejang. Karena setiap kali kejang ada kerusakan pada sel otak atau pada syaraf. Jadi mau tidak mau kita harus mengontrol kejangnya. Itu katanya ya. Nah, tetapi semua tingkatan obat itu ada efek samping. Misalnya Depaken, obat yang paling sederhana langkah pertama itu disebutkan kalau dikonsumsi dalam jangka panjang mungkin bisa merusak hati. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan kalau misalnya anak Bapak Ibu mulai kuning entah bagian tubuh tertentu gitu ya. Nah, kami makan begitu ya. Tetapi kemudian jadi kami berpikir selama berapa waktu ya. Karena anak ini mengalami penurunan ya. Dari umur 5 bulan kemudian kami memberikan obat dan seterusnya itu makin menurun. Sampai matanya tidak bisa melihat. Sampai telinganya nggak bisa dengar. Ya, karena ke dokter mata karena kan kok ini anak kayaknya mulai nggak lihat, kami tentu ke dokter mata dicek pakai satu alat ya namanya IRG begitu ya, itu kayak di blitz matanya, kemudian disebutkan unrecordable, artinya apa dok? Nggak bisa lihat pak katanya begitu ya, jadi sampai rupanya kondisi seperti itu. Nah, karena kesannya secara fisiologis makin parah, maka kemudian kami pikir apa kita cross check ya, karena dokter-dokter yang kami datangi di Jakarta saat itu kedengarannya dokter-dokter terbaik di Indonesia. Bagaimana kalau kita compare ke negara tetangga, ke Singapura, ke sini, begitu ya. Nah, maka kami janjian dengan sejumlah dokter, akhirnya kami ke sini kemudian dicek begitu ya. Nah, tepat 1 hari sebelum ke Singapura, kami dengar-dengar bahwa di Singapura biaya pengobatan jauh lebih mahal. Jadi kami melakukan ini yang memang disarankan oleh dokter saat itu, kalau sempat Pak tolong di MRI. Nah, kami lakukan MRI. Nah, Bapak Ibu Saudari, hasil MRI ini ternyata mengatakan bahwa anak saya ada tumor otak. Ya.
Waktu itu kami bawa ke Singapura, anak ini usianya sekitar 8 bulan. Ya, kemudian tumor otaknya itu sudah segede telur kurang lebih. Begitu ya, di bagian sebelah sini. Nah ketika di Singapura langsung dokter-dokter mengatakan, ya ini kejangnya jelas karena tumor otak. Ya, nah karena itu dokter-dokter di sini karena ke dokter syaraf semua, maka dirujuk kepada dokter bedah syaraf. Dokter yang kami kunjungi semua di Singapura mengatakan ini adalah tumor ganas. Satu dokter bahkan mengatakan, Pak, Bu, kalau ini adalah anak saya akan bawa pulang ke Indonesia karena kalau di operasi ini karena ganas akan tumbuh lagi. Dan coba lihat ini, operasinya juga susah. Ya ada arteri lah yang masuk dan segala macam, ada kerumitan tertentu. Kedua, tidak mungkin diradiasi. Peraturan Singapura waktu itu umur 3 tahun ke bawah nggak boleh radiasi otak. Yang ketiga, kalau di kemo anak bapak ibu akan menderita. Dan toh tidak bisa menahan tumor ganas ini. Tumor ganas yang dikenali ini kemungkinan besar sulit sekali untuk bisa ditahan perkembangannya. Jadi bawa pulang, anak bapak ibu paling umurnya tinggal 6 sampai dengan 12 bulan. Bapak ibu saudari, coba bayangkan perasaan kami sebagai orang tua. Ya, anak umur 8 bulan, tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, keseimbangannya sangat terganggu, nggak bisa duduk dengan diam, dan seterusnya. Dan dokter saat itu memvonis umurnya tinggal 6 sampai 12 bulan. Bapak ibu saudari, buat kami sebagai pasangan suami istri muda saat itu, ini adalah salah satu momen di mana kami seperti dihajar. Dan seperti yang lain mungkin kami juga bisa bertanya, kenapa Tuhan? Bukankah anak ini baik-baik saja? Kenapa Engkau tidak melindungi anak ini? Kenapa Engkau tidak sudah dilahirkan demikian? Kenapa tidak sehat walafiat seperti yang lain dan seterusnya? Tetapi kemudian akhirnya kami memutuskan untuk melakukan operasi ya. Karena kami pikir kalau dioperasi anak ini minimal lumayanlah ketahan tekanannya sehingga tidak terlalu kejang. Kalau bisa malah berhenti kejangnya. Kedua, kami mau memastikan apa sih itu benar-benar tumor otak ganas gak begitu ya. Jadi kami akhirnya tetap melakukan operasi. Dan kemudian Bapak Ibu sebelum melakukan operasi ya, saya dengan istri saya doa begini kira-kira. Tuhan, kami sayang kepada anak ini, tetapi kami mau belajar percaya Tuhan lebih sayang kepada dia dan kepada kami sebagai orang tua. Kalau boleh anak ini sembuh. Tetapi kalau tidak kami mau belajar menerima. Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Dengan doa demikian kami masuk mengantarkan anak ini ke ruang operasi. Nah Bapak Ibu Saudari, kami sudah serahkan ya. Dan kemudian 4 hari kemudian dokternya telepon saya. Dia bilang begini, selamat. Operasi sudah mengambil tumornya dan hasil dari patologisnya anak ini tumornya jinak. Makanya dia survive sampai sekarang Bapak Ibu Saudari. Semua orang yang ikut mendoakan dia, yang mengenal dia dari bayi kecil, ketika melihat dia akan mengatakan ini mujizat Tuhan. Karena dokter mengatakan ini ganas, tidak bisa bertahan 6 sampai 12 bulan. Bapak Ibu Saudari, ketika saya ingin menceritakan hal semacam ini, saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudari, inilah yang kami coba lakukan. Kami tahu Tuhan Yesus berkuasa, kami tahu Tuhan Yesus berdaulat, tetapi yang kami mungkin satu kepikir inilah Tuhan yang kami bisa lakukan untuk mengamini kedaulatan Tuhan, untuk mengamini kuasa Tuhan. Yang kami bisa lakukan adalah persembahkan, kami letakkan, kami mengaku, kami percaya, dan kami mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun hasilnya, kami yakin, kami percaya itu yang terbaik buat kami. Bapak Ibu Saudari, kalau kita tahu dan mengerti, saya rasa suatu kali kita mesti diuji hal semacam ini. Kalau ada kesulitan, kalau ada tekanan, kalau ada mara bahaya bahkan mengancam jiwa, apakah di saat semacam itu kita mengamini dan mengimani betul Engkau Maha Kuasa, betul Engkau Maha Berdaulat, dan kemudian saya mengikuti
apapun yang Tuhan mau. Kalau mau sembuh, Tuhan berkuasa, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau Tuhan mengambil, kami percaya kedaulatan Tuhan itu yang terbaik buat kami. Bapak Ibu Saudari, dengan demikian saya ingin memperlihatkan satu gambar ya. Coba lihat gambar ini. Ada satu istilah ya yang beberapa waktu yang lalu saya pelajari. Kita sebagai orang Kristen itu mau mengikut Tuhan, mau percaya Tuhan. Tetapi kita tuh ada kecenderungan mengkotak-kotakan kehidupan kita. Atau dalam gambar ini mengkotak-kotakan hati kita. Kita sudah undang masuk Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah undang dia bertahta di hati kita. Dan kita sering kali mengungkapkan, Tuhan kau maha tahu, Tuhan kau maha ada, Tuhan kau maha kuasa, engkau berdaulat, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau tunjukkan. Sering kali kita berdoa, sering kali kita menyanyikan lagu semacam ini. Tetapi coba perhatikan, waktu kita mengalami kesulitan. Tetapi coba perhatikan dalam kenyataan hidup. Kemungkinan kita sebagai orang Kristen yang mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, sebetulnya sedang masih mengunci bagian tertentu dalam kehidupan kita. Masih mengunci sehingga tidak bisa Tuhan masuk ke wilayah ini. Ini wilayah yang saya nikmati, ini adalah wilayah dosa saya. Tuhan jangan masuk, saya masih menikmati, saya masih ingin melakukan hal ini. Saya masih mau tetap ada dalam kondisi ini. Tuhan jangan masuk, Tuhan jangan ubah. Ini nikmat, ini enak, ini nyaman buat saya. Bapak Ibu Saudari, kalau kita mengerti, mengimani Kristus berkuasa, Kristus berdaulat, tetapi kita tidak membiarkan Tuhan menguasai hidup kita sepenuhnya, 100% secara total. Kita masih kunci, Tuhan, jangan, yang ini jangan. Ya, saya masih menguasai hal tertentu hidup saya. Saya masih menguasai mungkin harta benda saya. Saya masih ingin menguasai anak saya. Dia saya yang kontrol. Saya tidak akan serahkan kepada Tuhan. Saya mau dia seperti yang saya mau. Saya masih mengontrol istri saya. Saya masih mengontrol suami saya. Saya tidak serahkan sepenuhnya. Ini milik Tuhan. Sama seperti milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Yang terbaik buat hidup mereka. Saya masih kunci. Ini namanya kita masih mengkotak-kotakan hidup. Bapak Ibu Saudari, satu orang yang bernama Hudson Taylor mengatakan kalimat yang buat saya menegur diri saya sendiri juga. Dia bilang, Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Tuhan Yesus itu harus kita pilih. Apakah dia Tuhan sepenuhnya buat hidup kita. Dia yang berdaulat, yang pimpin hidup kita. Dan kita cuma taat dan turut kepada dia. Mau sepenuhnya seperti itu. Atau berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan sama sekali buat engkau. Jadi silakan pilih. Ayat yang kita baca menyatakan kuasa dan kedaulatan Tuhan. 7 mujizat yang saya perlihatkan semuanya ingin ngomong Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat, bahkan ingin memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tetapi apakah kita percaya sepenuhnya? Dan sebagai orang yang mengaku percaya, ujiannya adalah di masa-masa sulit. Apakah saat semacam itu? Saya tetap Tuhan menyerahkan sepenuhnya di dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan ini saya ingin menolong Bapak Ibu Saudari merenungkan, merefleksikan apa yang kita dengar. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Setiap kali bernyanyi Tuhan Maha Kuasa, aku percaya. Tuhan berdaulat, aku percaya. Tetapi coba jujur di hadapan Tuhan saat ini. Apakah ada masa di mana ketika kita menghadapi kesulitan, justru kita mempertanyakan Tuhan di mana engkau? Mana Tuhan yang Maha Kuasa?
Tuhan kan berdaulat, kenapa biarkan terjadi hal semacam ini? Bapak Ibu Saudari, kalau kita menghayati Allah Maha Kuasa dan berdaulat, kita tahu sikap kita walaupun bisa mempertanyakan, walaupun bisa mungkin komplain sama Tuhan, tetapi pada akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua kemungkinannya adalah kau mengaku Tuhan adalah Tuhan, bahkan kau menyanyi Tuhan pimpin hidupku, tetapi kau menjaga sebagian kecil, ini jangan orang tahu. Ini dosa yang saya masih nikmati, jangan orang tahu. Bahkan Tuhan gak boleh tahu, Tuhan gak boleh masuk ke wilayah ini. Bapak Ibu Saudari, itu berarti engkau tidak membiarkan Tuhan menjadi Tuhan untuk seluruh hidupmu. Bapak Ibu Saudari, ketika proses mengevaluasi diri semacam ini, kalau ada orang semacam ini di antara Bapak Ibu Saudari, mari hari ini datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan saya tahu, tetapi saya tidak mau cuma sekedar tahu. Tetapi hari ini, saat ini, dalam doa ini saya sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau ikut Tuhan tanpa reserve. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Saya percaya Tuhan berdaulat. Saya ikut sepenuhnya dengan total. Tidak menjaga hal tertentu. Tidak menyimpan dosa tertentu. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saya akan tutup dalam doa. Bapa di surga, ini kami, khotbah tentang kemahakuasaan Tuhan seringkali kami dengar. Bahkan kami sudah tahu sebetulnya. Tetapi hari ini kami diuji pemahaman kami dengan mempertanyakan apakah kami akan tetap mengatakan Tuhan berkuasa dan berdaulat kalau ada kesulitan dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur hari ini kami diajak untuk datang sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya dari segi pengetahuan, tetapi hari kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh mengatakan Tuhan, kami mau percaya apapun kondisi kehidupan kami, masa depan kami bagaimanapun, ini kami Tuhan mengikuti Engkau senantiasa. Terima kasih untuk hal semacam ini pada kesempatan ibadah saat ini. Tuhan tolong setiap diri kami kalau ada beberapa orang yang mungkin menjadi bergumul karena hal ini. Tuhan kuatkan dengan hal lain. Tuhan akan topang dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan firman Tuhan yang lain. Dengan doa secara pribadi biar Tuhan menyapa kepada orang-orang yang menjadi gentar, yang menjadi kesulitan saat ini mendengar khotbah semacam ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang kuatkan. Bapa di surga, saat ini kami juga bersama-sama berdoa syafaat. Kami berdoa untuk Singapura, bersyukur untuk kasus demi kasus COVID sudah menurun. Bersyukur bahwa sudah semakin banyak hal yang pemerintah lakukan. Tetapi kami juga berdoa untuk diri kami. Biarlah kami pun melakukan bagian kami, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menguatkan tubuh kami dengan vitamin atau dengan olahraga. Kami berdoa Tuhan supaya Singapura bisa kembali terbebas dari COVID. Kami juga berdoa untuk negara-negara tetangga, salah satunya Indonesia yang kami cintai juga. Berkati dan tolong upaya pemerintah dalam menahan, apalagi pasca lebaran kemarin. Kami berdoa menyerahkan juga Malaysia yang sedang melakukan lockdown sekarang. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Karena kami juga tahu bukan hanya Singapura tetapi semua negara ini terkait karena pandemi ini. Kami saling menjaga, kami saling berhati-hati, dan kami karena itu membutuhkan anugerah yang sangat general kepada seluruh dunia ini, kepada semua bangsa. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan untuk gerejamu, GPO, banyak yang sedang dikerjakan, khususnya ketika masa semacam ini, kegiatan gereja menjadi terbatasi karena harus online, tetapi kami tahu gereja akan terus hidup walaupun secara online.
pelayanan akan tetap dikerjakan walaupun kadang-kadang harus online. Atau kami berdoa menyerahkan semua bidang, semua komisi, semua tim yang sedang bergerak memajukan pekerjaan Tuhan di GPO. Berkati dan sertai para pengerja, Pak Petrus, Pak Anton, para penatua, para diaken, para pengurus komisi dan tim kami serahkan semuanya. Dan juga jemaat Tuhan di lingkungan GPO kami serahkan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raya kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, dengan hati yang penuh syukur akan karya keselamatan dan kedaulatan Allah, dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seperti biasa, jemaat dapat memberikan persembahan melalui cek, bank transfer, ataupun pay now, yang petunjuknya akan ditampilkan di dalam layar berikut. Jemaat, mari dengan sukarela dan sukacita kita ungkapkan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan dan doa ke hadapannya. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pemurah, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau cukupkan dan bahkan limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, kami bersyukur atas berkat keselamatan yang sudah Kau anugerahkan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang juga adalah Tuhan kami yang berkuasa dan berdaulat. Saat ini, kami mempersembahkan sebagian dari harta kami yang sesungguhnya berasal dari-Mu saja. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan berikanlah hikmat-Mu bagi para majelis GPO untuk mengelolanya seturut dengan kehendak dan maksud-Mu.
Ajarlah kami juga, setiap jemaat-Mu, untuk dapat mempersembahkan seluruh aspek hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Jemaat yang terkasih, karya keselamatan Kristus di kayu salib bukanlah hanya wujud kasih karunia-Nya yang ajaib, tetapi adalah bukti kuasa dan kedaulatannya yang sempurna. Di dalam kehidupan ini juga, banyak hal yang terjadi di luar pengertian dan kemampuan kita, seperti situasi pandemi yang saat ini masih dihadapi oleh Singapura dan juga seluruh belahan dunia. Betapa bahagianya bukan bahwa di tengah segala keterbatasan kita, Tuhan kita yang penuh cinta kasih juga adalah Tuhan yang berotoritas dan berdaulat penuh di dalam segala sesuatu. Christ is Lord of all, nothing is impossible for Him. Marilah kita sebagai pengikut Yesus Kristus memohon hikmat, iman, dan pimpinannya agar kita dapat menyerahkan diri dan hidup kita sepenuhnya pada kasih karunia dan kuasa kedaulatan Allah, Sang Sumber dan Pemilik hidup kita. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, lagu yang tadi kita nyanyikan bersama sungguh indah, mengingatkan kita siapakah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan khotbah yang kita dengar di dalam ibadah ini menunjukkan juga kuasa dan kedaulatan Tuhan. Mari kita ikut kepadanya dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tidak sebagian, tetapi sepenuhnya. Dan mari kita mohon berkat anugerah Tuhan ketika kita dengan totalitas menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya, mati di salib untuk kita semua. Kasih yang sempurna dengan penuh ketaatan sudah diperlihatkan Kristus, itu juga akan beserta dengan saudara sekalian, menguatkan engkau dan menjadi Tuhan atas hidupmu, berdaulat atas hidupmu, berkuasa atas hidupmu. Dan engkau akan diberikan kemampuan menyerahkan sepenuhnya dirimu kepadanya. Dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus, hal ini akan dimampukan oleh Tuhan dengan ketaatan dan merendahkan diri dari kita
sebagai si manusia. Biarlah ketiganya yang Esa Allah Tritunggal memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu jemaat sekalian, kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita beribadah dimanapun kita berada. Kebaktian hari ini selesai, selamat menjalani minggu ke depan dengan penuh semangat di dalam kuasa, pemeliharaan, dan kasih Tuhan. Kiranya kita semua tetap menjaga kesehatan, saling mendoakan, dan sampai bertemu kembali di ibadah minggu berikut. Tuhan memberkati.